Selamat pagi saudara-saudara yang Kristus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam program doa pagi bersama Heaven Ministry. Pada pagi hari ini judul khotbah saya ialah tingkatan hidup orang Kristen bagian pertama. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kemarin saya sudah menjelaskan tentang hidup baru atau born again yang terdiri dari 3 bagian, yaitu hidup baru bagian 1, 2, 3. Yaitu suatu keadaan di mana orang-orang Kristen dibaptis langsung oleh Tuhan Yesus dengan baptisan Roh Kudus, sehingga setelah dibaptis orang tersebut mengalami perubahan dalam hidupnya. Kita juga sudah mempelajari perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam orang yang sudah menerima baptisan Roh dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Kristen artinya pengikut Yesus Kristus. Kristen bukan agama. Kristen artinya pengikut Yesus Kristus, yang artinya terdapat suatu hubungan timbal balik atau hubungan dua arah antara Yesus sebagai Tuhan dan kita sebagai pengikutnya. Dalam kehidupan kekristenan bisa saja seseorang mengaku dirinya adalah orang Kristen dan mengaku Yesus adalah Tuhannya. Tapi yang menjadi masalah, apakah Yesus sendiri mengakui orang tersebut sebagai pengikutnya? Sama seperti kita sok kenal sok dekat mengatakan, oh saya kenal Jokowi, saya kenal Luhut, saya kenal artis siapa Lee Min Ho, saya kenal siapa. Tapi yang menjadi pertanyaan, Raffi Ahmad, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah mereka mengenal kita? Sama dengan kehidupan kita bersama Yesus. Banyak orang sok kenal, sok dekat mengatakan, oh Papi Yesus. Siapa yang bilang Yesus Papa Anda? Papa Anda Bapa di surga. Kesalahan ini biasanya terjadi dalam kehidupan seseorang yang berasal dari keluarga Kristen, karena merasa dari kecil sudah pergi ke gereja, baca Alkitab dan mengikuti berbagai kegiatan, peraturan yang ditetapkan oleh gerejanya, maka orang tersebut mengklaim dirinya sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, kekristenan adalah hubungan dua arah antara Tuhan dan umatnya. Hanya orang Kristen yang bisa berhubungan dengan Tuhannya secara aktif, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa berbicara langsung dengan kita, bukan Tuhan yang bisu. Tuhan kita adalah Tuhan yang akrab dengan pengikutnya, bukan Tuhan yang jauh di ujung langit dan hanya mengangguk sambil mengelus-elus jenggotnya melihat kita berdoa padanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ikut merasakan penderitaan kita karena Ia pernah menjelma menjadi manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang paling ditakuti di muka bumi karena Ialah yang mengadili semua orang. Seorang bisa dianggap Kristen karena melewati berbagai tahapan dalam kehidupannya. Adapun tahapan-tahapan yang harus dia lalui ialah: pertama, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengakui Yesus sudah datang sebagai anak Allah dan sebagai manusia. Seorang baru dapat disebut sebagai pengikut Yesus apabila ia telah mengakui dalam hatinya dan mengucapkan dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Selamat. Pengakuan yang diucapkan oleh tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi Roh Allah yang membimbingnya. Saudara-saudara, banyak terjadi kekeliruan terutama di kalangan keluarga Kristen karena dari kecil sudah ikut ke gereja dengan orang tuanya, sudah sampai besar dia merasa Tuhan sudah menjadi Tuhannya, tapi dia tidak pernah mengakui dalam mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan sendiri, Tuhan Yesus, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Selamatku, masuklah ke dalam hatiku. Dia pikir secara otomatis Tuhan Yesus menjadi Tuhannya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pengakuan yang diucapkan oleh orang ini bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi Roh Allah yang membimbingnya. Hanya Roh Kuduslah yang dapat membuat mulut seseorang mengucapkan pengakuan tersebut. Hal ini banyak terlewatkan dalam kehidupan Kristenan. Orang-orang merasa mereka lah yang memilih Yesus sebagai Tuhannya. Memang Tuhan memberi pilihan bebas kepada kita, apakah kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Tetapi pengakuan awal yang keluar dari mulut seseorang bahwa Yesus adalah Tuhan berasal dari Roh Kudus sendiri. Orang yang bekerja di dalam orang tersebut inilah yang disebut sebagai orang-orang yang dipanggil. Tentunya saudara ingat ayat mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang dapat menjadikan seorang menjadi Kristen atau pengikut Yesus kalau bukan karena Roh Allah. Tidak ada seorang penginjil, pendeta, hamba Tuhan yang dapat membuat seorang menjadi Kristen. Mereka hanya menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar Injil, baik Injil kepada seorang, dan Tuhanlah yang bekerja dalam diri orang yang mendapat pemberitaan tersebut. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah menjadikan banyak orang menjadi pengikut Yesus, maka orang tersebut tidak akan mengetahui
tidak mengetahui akan kebenaran firman. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang menjadi Kristen bukan karena saudara, jangan bilang, oh saya yang bawa dia ke gereja, saya yang doakan dia siang malam. Saudara doakan sampai mulut berbusa pun, kalau Tuhan tidak menghendaki orang itu tersebut menjadi hambanya, menjadi anaknya, maka tidak akan mungkin. Jelas ya saudara-saudara. Jadi walaupun saudara mengadakan KKR yang hadir 1 juta orang, kemudian yang bertobat ada 500.000 orang, jangan saudara bilang, oh saya yang bikin orang-orang tersebut. Bukan, Roh Allah yang bikin, Roh Kudus yang bekerja di dalam orang tersebut. Kemudian yang kedua, dibaptis dengan air. Dibaptis dengan air adalah sebagai tanda pertobatan. Setelah seorang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang tersebut harus dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatannya, atau sebagai tanda bahwa ia akan meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan keduniawiannya yang selama ini ia jalani, dan meninggalkan segala dosa-dosanya. Bagaimana dengan orang yang sudah dibaptis sejak bayi, Pak? Seperti yang pernah saya tuliskan dalam tulisan saya dahulu, maka kita bebas memilih ingin dibaptis lagi atau tidak. Sebenarnya baptisan yang sesuai dengan Alkitab ialah dibaptis selam, tapi seperti yang tertulis dalam Alkitab, baptisan tidak menyelamatkan. Saudara-saudara, ada kehidupan lain di luar kehidupan kita yang tidak bisa kita lihat dalam mata jasmani kita, yaitu kehidupan di alam roh. Bapa itu roh, Tuhan Yesus roh, Roh Kudus itu roh, malaikat-malaikat roh, setan-setan roh. Jadi maksud dari baptisan air ya, di jidat Anda akan tertera stempel milik sorga, property of heaven, yang artinya Anda bukan lagi milik dunia atau setan, tapi sudah diangkat menjadi warga negara sorga. Kemudian Anda akan dikenakan jubah putih. Hanya orang Kristen yang rohnya mengenakan jubah putih. Bagi orang Kristen yang Kristennya payah, hari ini tobat, besok tuh kumat, hari ini tobat, besok kumat, maka jubahnya juga bolong-bolong atau sobek-sobek. Bukan sobek-sobeknya tukul ya. Tapi bagi manusia yang di luar Kristen, rohnya tidak memakai baju alias telanjang bulat. Saudara-saudara, saya pernah mengalami hal ini. Saya pernah dibawa oleh Tuhan, tapi hal itu di lain waktu sajalah saya cerita ya. Nah, I have decided to follow